Bismillahirrahmanirrahim. Aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengembangan masyarakat di sini akan mempresentasikan kepada teman-teman sekalian mengenai pengorganisasian warga komunitas. Jadi di sini kita beranggotakan saya sendiri, Yamita Bulan Azizah, ada Mahabatul Laina, Muhammad Fitra Ma'rufi, dan Novia Rosaliana. Ini Novianya lagi nggak aktif, teman-teman, jadi dia nggak bisa ikut bergabung dalam presentasi kami. Udah kami coba hubungi juga, kayaknya nggak ada jaringan di tempatnya. Jadi kita presentasi tanpa Novia. Oke, PPT-nya kelihatan jelas kan? Jelas. Oke, aku lanjut ya. Jadi di sini kita bakal membahas mengenai pengorganisasian warga komunitas. Untuk penjelasan pertama yakni pengertian pengorganisasian. Jadi pengorganisasian itu merupakan sebuah proses dalam pembagian kerja ke dalam tugas-tugas kecil. Kemudian tugas-tugas tersebut dibebankan kepada orang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengatur seluruh tugas-tugas tersebut agar mencapai tujuan organisasi yang efektif. Dalam istilah pengorganisasian sendiri itu ada banyak pengertian menurut Hani Handoko. Jadi ada 4 pengertian menurut beliau, di mana yang pertama pengorganisasian itu merupakan proses dalam menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, merancang dan mengembangkan organisasi atau kelompok kerja untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pemberian tanggung jawab untuk tugas tertentu. Dan yang terakhir, memberikan wewenang kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, pengorganisasian yang telah dikemukakan oleh ahli tadi, jadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa pengorganisasian itu merupakan suatu proses penyusunan struktur sebuah organisasi sesuai dengan tujuan yang dibuat, sumber daya dan lingkungan yang melingkupinya. Dalam kegiatan pengorganisasian, sebelum proses pendelegasian tugas kepada anggota kelompok atau suatu komunitas, terdapat proses menentukan sumber daya serta kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian merancang dan mengembangkan, dan terakhir adalah penugasan tanggung jawab. Jadi itu yang dimaksud dengan pengorganisasian ya. Selanjutnya, pengertian dari warga komunitas. Nah, saya lanjut. Warga komunitas, ini kita artikan satu-satu ya. Yang pertama, pengertian warga dulu. Warga itu merupakan orang-orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah dan memiliki hak-hak yang harus diberikan dan kewajiban-kewajiban terhadap wilayah yang mereka tempati. Sedangkan pengertian komunitas merupakan sekumpulan orang yang saling berbagi perhatian, masalah, atau kegemaran terhadap suatu topik dan memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka dengan saling berinteraksi secara terus-menerus. Jadi dalam suatu komunitas itu berisi orang-orang yang mana mereka punya, ya rata-rata punya sebuah keahlian atau minat pada hal yang sama dan mereka juga saling berinteraksi seperti itu. Nah, suatu komunitas terbentuk dari suatu kebutuhan manusia dalam hal konektivitas dengan manusia lainnya. Jadi kita ini kan sebagai makhluk sosial pasti perlu yang namanya koneksi dengan manusia lain. Oleh karena itu, suatu komunitas terbentuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Proses inilah yang kemudian membentuk komunitas-komunitas yang merupakan kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan yang umumnya memiliki ketertarikan yang sama. Jadi itu yang dimaksud dengan warga komunitas. Selanjutnya mengenai tujuan pelaksanaan pengorganisasian akan dijelaskan oleh Muhammad Fitra. Kepada Fitra, dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah tujuan pelaksanaan pengorganisasian masyarakat. Yang pertama adalah agar tugas yang diberikan tidak melenceng dari tujuan terbentuknya warga komunitas.
Jadi pengorganisasian masyarakat ini dilaksanakan agar tugas-tugas yang diberikan ini sesuai dengan tujuan dari terbentuknya organisasi masyarakat ini. Jadi tahu apa yang harus dikerjakan oleh warga komunitas tersebut. Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan warga komunitas. Jadi tujuan dari melaksanakan pengorganisasian masyarakat juga untuk memenuhi kebutuhan warga komunitas yang memiliki ketertarikan yang sama. Karena kan semua warga itu kan punya ketertarikan yang berbeda-beda kan, punya ya ketertarikan berbeda-beda. Jadi di sini tuh dikumpulkan, lalu kita penuhi semua kebutuhan mereka. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui dan mengenali hambatan warga dan mewujudkan keinginan bersama di dalam warga komunitas tersebut. Jadi selain dari dua tujuan pelaksanaan di atas, pelaksanaan organisasi masyarakat juga digunakan untuk menghilangkan semua hal-hal yang tidak diinginkan dalam mewujudkan suatu tujuan bersama. Karena terbentuknya warga komunitas itu untuk yang seperti tadi, untuk memenuhi kebutuhan warga yang memiliki ketertarikan yang sama atau tujuan yang sama. Yang keempat adalah ada kegiatan dimulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Jadi dengan adanya organisasi masyarakat, kegiatan yang dapat dilakukan dapat tersusun rapi gitu, tidak berantakan, dan dilakukan secara berurutan. Karena layaknya itu kayak seperti membuat adonan kue, pasti kan ada tahap-tahap kan untuk bisa membuat buah kue, tidak asal-asalan, takaran jaraknya, kapan harus dimasukkan garam, kapan harus goreng minyak kalau membuat gorengan. Dan yang kelima adalah agar warga memiliki ketertarikan pada suatu hal yang sama, dapat untuk meraih kesejahteraan. Karena pada dasarnya setiap individu memiliki ketertarikan yang berbeda-beda. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Yang keenam adalah memobilisasi warga untuk tercapainya keinginan bersama warga komunitas tersebut. Ini mobilisasi ini kurang lebih sama kayak mengkoordinir warga-warga untuk bisa bekerja sama untuk mewujudkan keinginan bersama. Baik, yang selanjutnya adalah pola pengorganisasian warga atau komunitas yang akan disampaikan oleh Saudari Mahabatul Laina. Ya, untuk penjelasan selanjutnya bakal disampaikan oleh Laina mengenai pola-pola pengorganisasian warga komunitas.
Baik, saya lanjut di materi terakhir, yaitu pola pengorganisasian warga komunitas. Nah, dalam pengembangan masyarakat ini mempunyai strategi serta pendekatan yang tepat untuk meningkatkan dan memperdayakan hidup masyarakat yang luas. Nah, dengan melakukan pemberdayaan hidup masyarakat yang luas ini dilakukan sebuah kegiatan yang mengharuskan bersama-sama sehingga terbentuklah sebuah komunitas. Nah, komunitas ini memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat. Dalam hal ini ada 3 pola untuk pengorganisasian warga komunitas. Yang pertama, pola pengembangan komunitas. Pola pengembangan komunitas ini dibagi menjadi 3 komponen, yaitu nilai, proses, dan stakeholder. Pada komponen nilai, ini dibagi menjadi 3 dimensi lagi, yaitu partisipasi, kolaborasi yang demokratis, dan keadilan yang merata, serta self-determination. Yang kedua, proses. Proses adalah sebuah perjalanan pembangunan masyarakat. Dalam proses ini, bisa berupa penelitian, aksi sosial, aksi pembangunan, atau intervensi. Yang terakhir, stakeholder. Stakeholder ini adalah pengeluaran yang dilibatkan oleh sebuah pihak. Semua pihak yang turut dalam melakukan pembangunan dan pengembangan komunitas. Nah, lanjut yang kedua, pola perencanaan sosial. Perencanaan sosial biasanya saling berkaitan dengan penyelesaian tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial. Nah, pada pola perencanaan sosial ini terdapat sebuah ungkapan, yaitu marilah kita kumpulkan fakta dan lakukan langkah-langkah logis berikutnya. Maksudnya adalah seseorang perencana biasanya mengumpulkan fakta-fakta mengenai masalah yang dihadapi oleh warga komunitas dan memilih tindakan yang rasional dan tepat untuk dilakukannya. Pola yang terakhir yaitu pola aksi sosial. Pola aksi sosial adalah upaya pembentukan peraturan baru atau praktek-praktek tertentu di dalam komunitas masyarakat. Nah, dalam pola aksi sosial ini terdapat ungkapan yaitu mari kita mengorganisir diri agar dapat melawan pada penekan kita. Maksudnya adalah pola aksi sosial ini mempunyai target untuk memberikan pelayanan pada warga komunitas yang terkena tekanan atau tidak mendapatkan keadilan oleh pihak-pihak tertentu. Maka dari itu, strategi perubahan dari pola aksi sosial ini memberikan ungkapan sebagaimana yang telah dilampirkannya. Baik, itu saja. Saya kembalikan pada moderator. Baik, itu penyampaian dari Laina tadi. Untuk materi kami cuma sampai segitu aja yang bisa kami sampaikan. Kepada teman-teman yang mungkin ingin menanggapi ataupun bertanya terkait pembahasan kami persilahkan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.